Learning Journal minggu ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di Learning Journal minggu ke-10. Guys, jadi sekarang udah minggu ke-10. Ini adalah penyampaian materi terakhir, kelompok terakhir. Dan ini kebetulan adalah kelompok aku. Aku menyampaikan materi mengenai mengulik proses di balik pembuatan film. Nah guys, seperti biasa di video kali ini aku bakal menyampaikan apa aja sih yang aku dapetin di mata kuliah teknik produksi film minggu ke-10. Bagi kalian yang kepo dan ingin tahu, jangan lupa saksikan sampai habis. Nah guys, materi yang pertama disampaikan oleh kelompok 7 adalah tentang Departemen Pembuatan Film. Nah, Departemen Pembuatan Film itu dibagi menjadi dua. Ada Departemen Sinematografi dan Departemen Artistik. Nah, yang pertama adalah Departemen Sinematografi. Kita harus tahu dulu nih, sinematografi itu apa? Nah, sinematografi itu berasal dari kata kinema, yang berarti gerakan, dan graphian yang berarti merekam. Nah, artinya bahwa sinematografi adalah ilmu terapan yang membahas tentang teknik pengambilan gambar atau menangkap gambar sekaligus menggabung-gabungkan gambar sehingga menjadi sebuah rangkaian gambar yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dalam cerita. Itu merupakan sinematografi. Nah, kemudian sinematografi itu mencakup perlakuan sineas terhadap kamera serta stok filmnya. Seorang sineas itu tidak cuma ngerekam sebuah gambar gitu atau sebuah adegan semata, tetapi sineas juga harus dapat mengontrol dan mengatur bagaimana adegan tersebut diambil. Contohnya seperti jaraknya, kemudian ada ketinggian sudutnya, terus selama pengambilan gambarnya, dan lain sebagainya. Jadi sinematografi itu tidak hanya semata-mata kita ngerekam apa aja yang ada di depan kita, tapi kita juga harus memperhatikan tentang letak kamera dan lain sebagainya gitu. Karena di sini disebutkan bahwa dalam hal ini aspek sinematografi itu mampu berperan aktif untuk mendukung naratif serta estetika sebuah film. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sinematografer. Nah, sinematografer ini adalah tangan kanan dari seorang sutradara. Berarti dia adalah orang yang paling bekerja sama dengan sutradara gitu ya. Sinematografer ini bertugas untuk menciptakan gambar yang dibayangkan oleh sutradara pada suatu scene gitu. Contohnya dengan penggunaan lighting. Terus sinematografer juga bertanggung jawab untuk menentukan kamera angle-nya, kamera movement yang paling tepat untuk sebuah scene. Nah, itu adalah tugas seorang sinematografer. Nah, materi selanjutnya mengenai unsur-unsur dari sinematografi. Nah, jadi dalam sinematografi itu, seorang sinematografer itu tidak hanya bertugas untuk merekam sebuah gambar atau adegan yang tadi sudah aku sampaikan kan, tetapi juga tentang mengenai bagaimana ia bisa mengontrol dan mengatur setiap pengambilan gambarnya gitu. Dia tuh mengatur posisi-posisi dalam pengambilan gambarnya, seperti yang tadi aku jelasin mengenai jaraknya, ketinggiannya, sudut kamera, dan lain sebagainya. Nah, buat apa sih seorang sinematografer itu harus mengatur hal itu? Nah, hal ini tuh bertujuan untuk memperlihatkan serta menjelaskan objek tertentu secara lebih mendetail gitu. Nah, dengan mengupayakan wujud visualnya, film dan video yang tidak terkesan monoton gitu. Nah, sinematografi ini memiliki berbagai etika yang berbeda gitu, seperti pencahayaan, kemudian pengetahuan, komposisi, dan kebebasan berekspresi dalam imajinasi. Nah, kemudian unsur-unsur sinematografi ini ada 5 teman-teman. Nah, ada dari angle shoot-nya, kemudian ada tipe shoot, komposisi, continuity, dan cutting. Nah, kalau angle shoot itu dia tuh ada 3, ada dari normal angle, kemudian ada high angle atau low angle. Jadi kalau misalnya normal angle tuh dia dari tengah, dia pengambilan gambar yang dari tengah gitu. Sedangkan kalau misalnya high angle dia tuh ngambil gambar tuh dari atas. Nah, kalau misalnya low angle dia ngambil gambar dari bawah seperti mata kodok, seperti itu. Nah, kalau tipe shoot atau ukuran gambar dia juga dibagi menjadi 3 ukuran. Ada yang close up shoot, medium shoot, dan long shoot. Maksudnya itu close up itu bener-bener yang nge-zoom banget. Kalau misalnya medium yang seperti biasa, kalau misalnya long shoot itu bener-bener yang dari jarak jauh seperti pakai drone, itu tuh pakai long shoot namanya. Kemudian ada
Composition atau komposisi artinya ini adalah sebagai suatu cara untuk membuat sebuah gambar itu dalam sebuah frame agar terlihat menarik, dan objek yang ingin ditampilkan itu terlihat lebih menonjol. Jadi kita tuh komposisi gambar itu harus memperhatikan faktor keseimbangannya, keindahannya, ruang dan warna dari unsur-unsur gambar serta daya tarik tersendiri. Itu merupakan komposisi atau composition. Kemudian ada continuity atau keseimbangan gambar. Kemudian ada cutting atau editing. Jadi cutting itu adalah penyambungan shoot per shoot gitu. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai departemen artistik. Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai departemen sinematografi, sekarang kita menjelaskan mengenai departemen artistik. Nah, penata artistik itu berarti adalah menyusun atau penyusunan segala sesuatu yang melatar belakangi cerita film, yakni yang berhubungan dengan pemikiran tentang settingan itu seperti tempat dan waktu berlangsungnya cerita dalam film. Nah, Departemen Tata Artistik ini merupakan salah satu divisi yang paling penting dalam dunia perfilman. Kenapa? Karena tim inilah yang menciptakan kesan tersendiri dalam sebuah film. Nah, di sini tuh disebutkan bahwa keberhasilan saat pembuatan film ini salah satunya merupakan dari bantuan dari divisi tata artistik tersendiri ya. Seorang production designer atau perancang tata artistik ini diharapkan mampu menerjemahkan skenario dan konsep cerita ke dalam bentuk artistik yang nyata dan tampak. Artinya kan di sini departemen artistik ini kan berhubungan dengan setting. Nah teman-teman, kita sudah masuk ke materi tentang tahapan pembuatan film nih. Nah tahapan pembuatan film itu dibagi menjadi 3. Ini sudah pernah dijelaskan di pertemuan pertama ya oleh Pak Adi, juga udah dijelaskan. Nah di sini juga di kelompok 6 juga sudah pernah disinggung juga tentang manajemen produksi kan. Nah di sini juga dijelaskan lagi tentang tahapan pembuatan film itu ada 3. Yang pertama adalah tahap praproduksi. Pra itu artinya adalah sebelum. Jadi praproduksi artinya adalah tahap sebelum kita buat film nih, tahap-tahap persiapan apa aja yang harus disiapin itu masuk ke dalam tahap praproduksi. Artinya mulai dari si pembuatan naskahnya, kemudian kita menentukan judul dan temanya, itu tuh ada di tahap praproduksi. Nah, apa aja sih yang dilakukan pada tahap praproduksi? Yang pertama yaitu adalah analisis ide dan cerita. Nah, sebelum kita membuat film, kita tuh harus menentukan tujuan pembuat film itu, tujuan dari pembuatan film itu tuh sendiri tuh apa gitu. Nah, apakah hanya kita bikin film itu hanya sebagai sarana hiburan atau emang pengen dibuat sebagai pendidikan dan pembelajaran, atau kita ingin mengangkat sebuah tema tertentu atau mengangkat sebuah fenomena atau peristiwa tertentu gitu, atau sebagai dokumenter dan ingin menyampaikan pesan moral tertentu mungkin. Jadi kita sebelum kita bikin film kita harus tahu dulu nih tujuan kita bikin film ini mau buat apa, filmnya itu mau ditunjukkan untuk apa gitu. Jadi kita menganalisis dulu, kemudian kita itu disebut sebagai analisis ide cerita. Yang selanjutnya itu menyiapkan naskah skenario. Penting banget ya ini ya. Kalau misalnya kita bikin film tapi kita nggak nyiapin naskahnya, kita nggak bikin skrip skenario gitu, nanti di pasca produksi kita mau nge-produksi apa kalau nggak ada cerita. Jadi penting nih kita, kalau di materi sebelumnya kita sudah belajar nih tentang format penulisan skrip, kemudian teknik-teknik dalam penulisan skrip. Jadi sudah mungkin sudah paham ya tentang penulisan skrip ya. Jadi di sini kita butuh banget yang namanya naskah dan skrip gitu di dalam tahap praproduksi. Kemudian ada merekrut pekerja atau kru-kru yang bertugas. Ini penting juga nih. Jadi kita harus menyeleksi krunya di setiap departemennya. Jadi dibagi-bagi nih tanggung jawabnya, tugas-tugasnya. Kemudian menentukan kru dan hasil dari report produksi. Kemudian ada menetapkan komposisi kru berdasarkan dengan anggarannya. Kemudian menyusun tim produksi gitu. Kemudian ada menyusun jadwal dan briefing. Menyusun jadwal dan budgeting. Nah, ini penting banget ya, karena kita itu bikin film itu bukan pas kita lagi mood aja gitu. Jadi kalau kita bikin film itu kita harus mempunyai jadwal. Kita bikin film ini butuh waktu berapa lama nih. Jadi dia punya jadwal-jadwal tertentunya gitu. Nggak bisa main-main yang kayak kita mau ngambil gambar
besok aja deh gitu, atau lusa aja deh, kita nggak punya jadwal yang pasti gitu. Jadi penting banget kita nyusun jadwal untuk merinci secara detail mengenai kapannya, siapa saja, biaya apa aja yang diperlukan, serta peralatan apa aja yang dibutuhkan saat pengambilan gambar gitu. Itu adalah yang selanjutnya itu adalah tentang hunting lokasi. Nah, hunting lokasi ini adalah memilih dan mencari lokasi tentang pengambilan gambar sesuai dengan naskahnya gitu. Perlu banget ya di tahap praproduksi kita harus cari tahu dulu nih kita mau ngelakuin syuting tuh di mana, kita mau ngambil gambar itu di lokasi mana, karena lokasi itu juga merupakan suatu hal yang sulit loh dalam pembuatan film, karena dia butuh perizinan kan, dan mungkin itu akan dijelaskan di tahap produksi, nanti aku akan jelaskan. Nah, yang selanjutnya itu adalah menyiapkan kostum dan propertinya. Nah, ini penting juga. Kita harus tahu kostum apa yang sesuai dengan skripnya, naskahnya itu disiapkan di tahap praproduksi. Nah, properti-propertinya, benda-benda dan alat-alat yang bisa mendukung mengenai settingannya gitu. Kemudian ada menyiapkan peralatan yang tadi kan udah kusebutkan. Untuk mendapatkan hasil film dan video yang baik, maka diperlukan peralatan yang lengkap dan berkualitas. Nah, kemudian ada casting pemain. Nah, di sini casting pemain ini juga perlu ya, karena kita mencari nih karakter-karakter apa yang memang cocok sesuai dengan skrip. Misalnya kita mencari pemain yang pas gitu, sesuai dengan ini cocok menjadi membawakan karakter ini, maka kita perlu mengadakan casting terlebih dahulu gitu. Nah, teman-teman, tadi kan sudah pada tahap praproduksi, sekarang kita masuk pada tahap produksinya nih. Nah, artinya tahap dimana kita sudah mulai pengambilan gambar, tahap pengambilan suara, karena ini merupakan tahap eksekusi dari si praproduksi tadi gitu. Nah, ini tuh merupakan tahap yang paling penting ya dalam penciptaan sebuah karya film. Nah, apa aja sih? Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan nih dalam tahap produksi. Yang pertama adalah manajemen lapangan. Nah, manajemen lapangan ini mencangkup beberapa hal, contohnya seperti manajemen lokasi. Tadi kan sudah disebutkan di praproduksi tentang hunting lokasi. Nah, di tahap produksi kita harus memperhatikan mengenai manajemen lapangannya, yaitu tentang manajemen lokasi, tentang perizinannya, keamanan dan keselamatan. Jadi ketika kita memilih sebuah lokasi, kita butuh banget perizinan lokasi, dan itu sulit ya biasanya dalam sebuah pembuatan film. Kemudian kita juga harus tahu nih, ini aman gak untuk pengambilan gambar, udah mendapat perizinan dan aman, dan kita juga harus tahu nih, ini membahayakan atau enggak. Jadi keselamatan juga penting ya, ini bagi pemain dan kru dan orang-orang yang memang bertugas dalam pembuatan film tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah talent koordinasi. Nah, contohnya seperti koordinasi kostum, make up, kemudian ada wardrobe dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya ada manajemen waktu. Kita harus koordinasi konsumsinya, kemudian ada kecepatan kerja dan penyediaan alat. Selanjutnya ada kru koordinasi atau koordinasi para kru. Yang selanjutnya itu adalah kegiatan syutingnya. Nah, kegiatan syuting ini itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada syuting di outdoor dan syuting di indoor. Nah, kalau syuting di outdoor itu tuh biasanya tuh dilakukan karena dia tuh menekan budget, menekan anggaran yang memang ada seada-adanya. Tapi kalau syuting outdoor itu kita mempunyai konsekuensi yang harus memang diterima gitu, karena outdoor itu kan kita tidak bisa membaca situasi atau cuaca yang ada di lokasi tersebut. Jadi bagaimana si pembuat film bisa pinter-pinter untuk bisa membaca situasi yang ada, karena itu memang di luar kontrol dari pembuat film kan. Jadi memang ada dari kalau misalnya kita syuting outdoor, memang dia bisa menekan suatu budget, tapi kita akan ada konsekuensi yang kita dapetin juga gitu ya. Tuh kita nggak bisa namanya baca cuaca yang terjadi pada saat syuting dilakukan. Nah, kalau misalnya yang kedua itu adalah syuting indoor, syuting di dalam ruangan. Tapi ini tuh lebih cepat terkontrol daripada syuting outdoor. Namun dia tuh butuh banget peralatan-peralatannya. Contohnya seperti dia tuh butuh peralatan yang lengkap, yang super lengkap. Contohnya seperti kita butuh lightingnya, terus ada penggunaan filter, make upnya, kemudian ada pemilihan background dan monitor gitu. Itu kalau misalnya syuting di indoor.
Nah teman-teman, ini adalah materi terakhir mengenai tahap pasca produksi. Nah tahap pasca produksi ini merupakan tahap sesudah produksi. Nah biasanya itu adalah editing, menyatukan scene per scene-nya, kemudian ada memasukkan suara atau pemilihan dari background. Jadi tahap pasca produksi ini biasanya itu disebut sebagai proses editing atau suatu proses memilih dan menyuting gambar dari hasil syuting dengan cara memotong gambar ke gambar atau cut to cut, atau dengan menggabungkan gambar dan gambar dengan menyisipkan sebuah transisi. Jadi di tahap pasca produksi ini kita sudah mulai pada tahap editing, penyatuan scene per scene dan lain sebagainya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Learning Journal selanjutnya. Bye guys.